Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi di Renungan Harian edisi 29 Januari di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk berkat dan pertolongan Tuhan. Sepanjang peristirahatan kami, Tuhan boleh jaga dan lindungi kami. Dan oleh kemurahan Tuhan, kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah di hari ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tapi secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Demikian firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Paulus sebagai bapak rohani dari Timotius menasihati anak didik rohaninya supaya menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena ketika dia kuat di dalam Tuhan, itulah yang membuat dia bisa tahan banting dalam pelayanan. Kalau dia kuat di dalam Tuhan, itu yang membuat dia bisa tetap tegar menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, kesulitan yang dia akan dapatkan ketika terlibat dalam pelayanan. Itu juga nasihat firman Allah di hari ini bagi kita. Mari kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kata kuat dari kata endunamo, dari dua kata en dan dunamo. En artinya di dalam dan dunamo artinya kuat. Jadi kuat di dalam. Jadi menjadi kuat di dalam Tuhan ini bukan kuat secara jasmani, bukan kuat secara fisik, tetapi kuat di dalam artinya kuat secara spiritualitas kita, kuat secara rohani. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sama dengan kalau kita kuat secara jasmani, ada cara, ada kiat-kiat yang dibutuhkan supaya kita kuat secara jasmani. Apakah itu dengan berolahraga, apakah itu dengan minum vitamin, ataupun makanan-makanan yang bergizi. Demikian juga untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi kuat secara spiritual. Ada kiat-kiat yang dibutuhkan dari kita supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Setidaknya ada 3 cara yang firman Allah ajarkan supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, dalam ayat 3 dan 4 kita belajar spirit dari seorang prajurit. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Spirit seorang prajurit dibutuhkan supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan, yaitu spirit sebagai seorang prajurit yang mau ikut menderita. Spirit seorang prajurit yang mau rela menderita, yang rela berjuang untuk menyenangkan sang komandannya. Spirit itu dibutuhkan dalam hidup kita supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan, kuat secara spiritual, yaitu kita harus mau rela menderita. Kita harus belajar keluar dari zona aman, zona nyaman dalam hidup demi Injil Yesus Kristus, demi pekerjaan Tuhan, demi kejayaan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Kita harus mau rela menderita, keluar dari zona aman. Penderitaan yang membentuk karakter hidup kita, penderitaan yang seringkali menempah hidup kita, sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan, sehingga kita tahan banting menghadapi berbagai pergumulan apapun dalam hidup kita. Jadi hal yang pertama supaya kita kuat di dalam Tuhan, maka kita harus mau rela menderita bagi Tuhan. Yang kedua, kita belajar spirit dari seorang olahragawan dalam ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga.
Hal yang kedua supaya kita jadi kuat di dalam Tuhan, kita belajar dari seorang olahragawan, yaitu ketaatannya terhadap peraturan olahraga. Ketaatannya terhadap aturan main yang sudah ditentukan dan ditetapkan dalam dunia olahraga. Karena bagaimanapun hebatnya seorang olahragawan, kalau dia tidak mengikuti aturan dalam olahraga, maka dia akan kena diskualifikasi. Sama dengan itu dalam hidup kita, supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan, kita perlu taat kepada aturan firman. Firman adalah aturan kita dalam berlomba, dalam pertandingan iman. Karena itu kita belajar dari spirit seorang olahragawan, yaitu taat terhadap aturan. Supaya kita jadi kuat di dalam Tuhan, maka kita harus taat kepada firman, taat kepada peraturan-peraturan Tuhan, karena itu yang menolong kita kuat di dalam Tuhan. Dalam khotbah Kristus di atas bukit, dia memberikan dua dasar. Dasar yang pertama, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi ada orang yang mendengarkan firman dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Kalau dia bangun rumah di atas batu pasti kuat. Ada badai, ada hujan, ada topan, bangunan itu tetap kuat karena dibangun di atas fondasi batu. Itulah gambaran dari orang yang mendengar dan melakukan firman. Orang yang mendengarkan firman dan mentaati firman, itu yang menempa dia menjadi kuat di dalam Tuhan. Itu berarti bahwa kita kuat di dalam Tuhan bukan karena lamanya kita menjadi Kristen. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan bukan karena banyaknya gelar yang kita punyai. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan bukan karena jabatan yang kita punyai. Tapi kita kuat di dalam Tuhan karena kita mentaati aturan firman yang notabene-nya adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan Tuhan dalam pertandingan iman ini. Jadi hal yang kedua supaya kita kuat di dalam Tuhan, maka kita harus taat terhadap firman Tuhan. Mari kita belajar dan berusaha terus dalam hidup untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Karena ketika kita menjadi pelaku firman, itu yang menempa kita sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan, kita belajar spirit dari seorang petani. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Spirit seorang petani adalah dia mau bekerja keras, karena sukses tidaknya seorang petani sangat ditentukan oleh apakah dia mau mandi keringat atau tidak. Kenapa ada petani sukses, ada petani gagal, ada petani sukses yang mau bekerja keras dan ada yang tidak mau bekerja keras. Kenapa ada petani sukses dan ada petani gagal? Karena ada petani yang mau mandi keringat dan ada petani yang tidak mau mandi keringat. Kenapa ada anak-anak Tuhan yang sukses menjadi kuat di dalam Tuhan? Karena ada yang mau rajin dan ada yang malas. Spirit dari seorang petani ini sangat menolong saudara dan saya untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, yaitu spirit rajin, spirit mau bekerja keras, spirit untuk mau berjuang. Itu menolong saudara dan saya untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Minimal kita harus rajin dalam berdoa. Minimal kita harus rajin dalam membaca dan merenungkan firman. Minimal kita harus rajin dalam beribadah. Karena itulah yang akan menempa kita sehingga kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Jadi mau bekerja keras, mau rajin, itu menolong saudara dan saya untuk menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kalau selama ini kita malas dalam berdoa, kalau selama ini kita malas dalam membaca firman, kalau selama ini kita malas dalam beribadah, jangan harap kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Tapi kalau kita mau seperti petani yang mau bekerja keras, yang mau rajin, maka saya percaya itu yang akan menempa kita, membuat kita
menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Minimal kita harus rajin berdoa, rajin membaca firman, rajin beribadah. Itu menolong saudara dan saya menjadi kuat di dalam Tuhan. Inti firman Allah di hari ini mengajar kita supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan, sehingga apapun pergumulan, persoalan dan kesulitan hidup yang kita alami, yang akan kita alami, kita tetap tegar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita manusia yang luar biasa, tapi karena kita ada di dalam Tuhan. Spiritual kita kuat di dalam Tuhan. Supaya kita jadi kuat, mari kita mau rela menderita, berkorban seperti seorang prajurit. Mari kita belajar untuk taat terhadap peraturan seperti seorang olahragawan. Dan mari kita mau bekerja keras atau rajin seperti seorang petani. Itu yang menolong kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kiranya firman Allah di hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu di hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi kuat di dalam Tuhan, sehingga kami tetap tegar, kokoh, kuat dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Meskipun kami mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, tapi kami tetap tegar dalam mengikut Tuhan karena kami sudah menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Ajar kami untuk kami mau rela menderita bagi Tuhan seperti seorang prajurit. Ajar kami untuk mau mengikuti aturan-aturan firman seperti seorang olahragawan. Dan ajar kami untuk kami mau bekerja keras seperti seorang petani. Karena itu yang menolong kami menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan firman Allah di hari ini. Berkat Tuhan bagi pekerjaan, usaha dan kesibukan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan kepada mereka. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah renungan di hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Sampai jumpa di renungan harian berikutnya.